Di atas gunung. Petugas pemerintahan bersama beberapa pemburu yang berani mempertaruhkan nyawa untuk naik gunung dan mencarinya, namun tidak menemukan satu lihat pun. Gunung Lutai merupakan satu-satunya jalan untuk keluar masuk para penduduk di sini. Namun para penduduk semuanya terkurung di sini. Harus bagaimana ini? Semuanya tidak perlu panik. Tujuan kami datang ke sini untuk membasmi monster-monster itu. Terima kasih Dewa Spiritual. Terima kasih banyak. Kelihatannya, berdasarkan informasi sebelumnya, beserta luka ini, pelakunya sudah pasti adalah Langku yang ada di Gunung Lutai. Hei, Xianqi. Jangan sembarangan menyentuhnya. Ayah, aku lihat luka orang ini tidak seperti dipatuk burung, tapi seperti digigit anjing. Jangan sembarangan bicara. Aku tidak sembarangan bicara. Kepala Sekte Chu, pemimpin Pulau Tonfang. Di sini memang ada kejanggalan. Coba kalian amati. Di bagian kanan mayat ini, meskipun ada bekas patukan, tapi yang tertinggal adalah bekas gigitan. Langku punya paruh tapi tidak punya gigi. Tidak bisa meninggalkan bekas gigitan. Kami yang telah berprasangka buruk tidak melihat secara detail mayatnya. Bekas gigitan ini memang disebabkan oleh monster yang memiliki gigi. Memang Xianqi sangat teliti. Dengar kalian semua. Kaum muda memiliki banyak peluang untuk berkembang. Sebenarnya aku dari awal sudah menyadarinya. Namun, aku sengaja tidak mengatakannya. Di atas Gunung Lutai ini pasti ada monster selain Langku. Ada lebih dari satu. Tolong semuanya, jangan panik ya. Kepala desa, dengan kekuatan kami, jika diatur dengan baik, bisa menanganinya. Iya, Mohon bawa kami menemui para penduduk desa yang pernah menemui monster itu untuk memastikan lawan dan mengukur kekuatannya. Iya, baik. Cepat ikuti aku. Silakan. Xianqi, pergilah ke pekan raya bersama pendekari. Beli barang keperluan untuk menangkap Langku. Ayo kita pulang. Xianqi, ini untukmu. Apa ini? Ini kayu teleportasi petir. Alat sihir kecil yang dapat membuat orang berteleportasi. Hanya perlu menggenggamnya, lalu pikirkan tempat yang ingin dikunjungi. Berlatih beberapa kali saja sudah dapat dikuasai. Meskipun kami akan melindungimu dengan baik saat menangkap Langku, namun takutnya akan ada saatnya kami lalai. Alat sihir kecil ini akan dapat membantu melarikan diri. Terima kasih Kakak Hochen. Elangku? Sebenarnya apa yang harus dibeli untuk melawan elangku? Sepang! Sepang, kenapa bisa langsung menemukan cara untuk melawan elangku? Ternyata air garam dapat melukai matanya. Selain itu... Kaki. Maaf. Air garam dapat membuatnya tidak dapat melihat. Pelanggan, Dengan begitu kita apa bisa ada yang menangkapnya, garam kan? dan kantong goni? Oh, baiklah, terima kasih. Sepang, kau menyuruh dia membelikannya. Memangnya kenapa? Sudahlah. Aku bisa latihan menggunakan kayu teleportasi petir pemberian Kakak Hochen.
ternyata aku tinggal di kamar ini. Menurutmu, apa cocok bicara di saat seperti ini? Tidak terlalu cocok. Maaf ya, apa aku mengganggumu? Aku akan pergi sekarang, aku pergi. Kayu teleportasi petirku sepertinya menghilang. Sepertinya jatuh ke dalam air. Aku cari sebentar. Aku akan pergi setelah menemukannya. Di mana ya? 是落花恰好吻在你肩膀，是物是生非的夕阳，小风起。我一见你模样，惊觉荡漾。方寸都乱了，应该怎么藏？去目的没撩拨心脏，请别一再试探我，你多难忘。Tingno, jangan keras kepala lagi. Walau kau adalah manusia ikan yang pernah ke alam langit menjadi tabib dewa, memangnya kenapa alam langit menghukummu semaunya? Di mata mereka, monster tetaplah monster, tidak pantas diperlakukan sama dengan mereka. Dulu, Menteri Kiri Dunia Iblis hanya ingin mengambil kembali cuntian cahaya milik bintang Mosa, malah dicelakai oleh alam langit. Menggunakan rantai besi 4 lautan, dikurung di lantai dasar kota api selama ribuan tahun. Sekarang, beritahu aku, bagaimana caranya untuk membuka rantai besi 4 lautan itu? Tidak mau mengatakannya. Hentikan! Tolong hentikan! Aku akan mengatakan. Apa? Ada monster lainnya? Ini akan merepotkan. Awalnya ingin gunakan tanduk elangku untuk membuat aroma air mata. Namun sekarang muncul lagi seekor monster. Bagaimana melawan mereka? Linglong, jika seperti ini apa aku akan dikurung dalam gua Mingxia lagi? Xiao Liujie, cepat cari cara. Caranya... Aku ingat kakak Ho-Chen pernah bilang bahwa elangku suka makan lidah manusia. Dia akan menyerang saat mencium darah pada ujung lidah. Aku kan tidak takut sakit. Tiba saatnya nanti, bagaimana kalau aku menggigit lidah untuk memancingnya? Bagaimana? Kalau begitu, Kalian mencari mati. Cara ini bisa memancing kehadiran elangku, tapi ini juga bisa menambah kekuatannya. Berapa nyawa yang kalian miliki? Seharusnya tidak separah itu kan? lalu apa kau bisa membunuhnya? Hanya kita saja tidak akan bisa membunuhnya. Lalu bagaimana? Rantai besi 4 lautan dibuat oleh alam langit dengan menggabungkan energi tanah dari 4 pegunungan di alam manusia. Tidak dapat diputuskan ataupun dipecahkan. Hanya dapat dibuka ketika 4 kunci arwah bergabung dengan rantai besi. Selama ribuan tahun keempat kunci ini selalu dijaga oleh kelima sekte praktisi spiritual manusia. Di tangan 5 sekte praktisi spiritual. Lalu di mana mereka menyimpannya? Yang aku ketahui hanya itu saja. Aku bersumpah. Aku sudah memberitahu semua yang ku ketahui. Jika ada sedikit saja dari perkataanmu yang tidak benar, aku akan membunuh seluruh klan manusia ikan. Dilihat dari lokasi korban sebelumnya, tempat elangku beraktivitas ada di sekitar kolam di lereng gunung.
Tidak ada petunjuk yang jelas mengenai siluman lainnya di atas Gunung Lutai. Kalian harus bertindak sesuai keadaan setelah naik gunung nanti. Senci, kau sudah lelah? Tidak. Senci, Xianqi, bagaimana? Tidak apa-apa kan? Sakit sekali. kau kenapa? Kakiku terkilir. Hah? Sakit. Guru, kaki Xianqi terkilir, tidak bisa jalan lagi. Bagaimana kau ini? Makanya berlatih dengan baik. Sekarang kau terluka, merepotkan semua orang. Sudahlah, jangan memarahi dia lagi. Biarkan mereka beristirahat di sini. Kita akan memancing elangku. Baiklah. Pendekari, tolong jaga mereka di sini. Xianqi, peganglah peluit ini. Jika ada bahaya, bunyikan peluit untuk memberi peringatan. Hao Chen, bawa barang dan ayo jalan. Baik. Menyesakan sekali. Kenapa lama? Maaf, Linglong, tadi aku lupa. Xianqi, kakimu tidak terkilir kan? Tidak. Aku berpura-pura. Aktingmu terlalu palsu. Bukannya kau tidak bisa kesakitan. Bagaimana bisa? Oh iya, aku lupa. Linglong, Mian, kalian jaga sekitar. Begitu aku selesai mengatur formasi, satu memancing elangku, lalu mengurungnya dalam formasiku, baru kalian cabut tanduk elangku. Linglong, bawa ini untuk membela diri. Bukankah ini harta benda warisan keluargamu? Leluhur keluargaku penempat senjata. Belati ini membunuh siluman lebih besar dari alat sihir biasanya. Kalau bertemu siluman, kau bisa bela diri. Tapi ini, bukankah kau bilang untuk diberikan pada cawan? Benar. Ini ditinggalkan keluargaku untuk istriku di masa depan. Sudah, jangan dipikirkan. Aku hanya pinjamkan. Nanti kau harus kembalikan ya. Meminjamkan padaku? Ini aku kembalikan. Berikan pada calon istrimu saja. Hai. Lapor, ada praktisi spiritual yang datang kemari. Apa? Cepat, beritahu semua siluman untuk segera meninggalkan altar Gunung Lutai. Ingat, untuk menghilangkan jejak mereka. Baik. Cepat! Lari, cepat, lari, lari. Paman Tingnu ada di sini. Segera beritahu seluruh klan manusia ikan untuk segera meninggalkan tempat itu. Formasi telah terbentuk. Ada aura siluman yang sangat kuat. Aura siluman? Xianqi! Xianqi! Kau tidak apa-apa? Berdarah. Kekuatannya bertambah kalau bertemu darah. Kekuatanku tidak bisa bertahan lama. Pergilah. Tapi Sepon, ini... Cepat pergi. Ayo.
Itu seekor tenku. Tangkap dia. Kalian tunggu di sini. Tunggu dulu. Bukankah katamu elangku hampir berevolusi? Kau tidak bisa melawannya sendirian. Kita pergi bersama. Lebih mudah kalau aku pergi sendiri. Yisafeng, Sebentar. Dalam air ini sepertinya ada sesuatu. lagi-lagi siluman. Tunggu dulu. Kenapa kau membela siluman ini? Aromanya elangku. Dia sepertinya mengikuti kita. Xianqi. Tidak apa-apa. Dia tidak akan bisa masuk ke sini. Kenapa aku merasa dia sudah merusak lubang gua itu? Depan belakang semuanya berbahaya. Tidak peduli. Lawan yang lebih ganas dulu. Lindungi Xianqi. Sepeng. Cepat, taburkan garam. Iya. Xianqi, tetap di sini, jangan bergerak. Linglong, Linglong. Lihat, Linglong. Sepeng! Gawat! Cepat, serang. Linglong. Akan kuhabisi kau. Linglong. Suara ini pasti dari elangku. Xianqi, Cari mati.
Siapa kau? Siapa aku? Siapa aku? Siapa aku? Sekarang, apa kau sudah mengerti? Mengerti tentang apa? Siapa aku? Siapa aku? Siapa aku? Xianqi, kau sudah bangun? Bagaimana keadaanmu? Sudah baik kan? Kau mengagetkanku saja. Semuanya tidak apa-apa kan? Semua tidak apa-apa. Apa masih mau berbaring? Linglong, aku lapar. Dasar kau ini, aku ambilkan makanan ya. Xianqi, masalah di gua waktu itu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa terjadi sesuatu di dalam gua? Aku ingat sepertinya aku bermimpi. Di dalam mimpi, aku sepertinya aku sepertinya sudah lupa. Xianqi, kalau begitu, kau ikuti gerakanku. Kita lihat apa bisa membantumu mengingat sesuatu. Tunggu sebentar. Jangan menghadap ke arahku. Ke sana saja. Xianqi, aku beritahu ya, kau itu hebat sekali. Hari itu di dalam gua, kau sama seperti tadi, menggambar sebuah lingkaran dengan satu dorongan tangan, lalu kau membunuh elangku itu. Aku membunuh elangku? Iya. Mana mungkin? Aku punya kekuatan untuk membunuh elangku itu. Jangan-jangan sebenarnya itu bukan mimpi, itu kenyataan. Tapi bagaimana mungkin ada hal aneh ini terjadi padaku? Atau aku adalah orang aneh yang mereka katakan? Tentu saja bukan, Xianqi. Bukankah ada yang bilang bahwa ada beberapa orang yang sangat hebat, dewa alam langit dan sebagainya, suka berkelana di bumi, suka mengurus yang tidak adil. Mereka tidak bisa memperlihatkan diri, makanya meminjam tubuh manusia, lalu memasukkan roh mereka untuk bertindak. Karena itulah, kau pasti menemui keadaan seperti ini. Tapi kau tidak menyadarinya, dan kau juga tidak ingat. Apa benar begitu? Pasti seperti itu, Xianqi. Coba kau pikir, bahkan kau belum menguasai jurus Yangzhe, dan tidak bisa mengeluarkan pedangmu. Tiba-tiba dengan mengangkat tangan, kau membunuh monster yang besar. Apa kau sendiri percaya? Lagi pula, tadi kita sudah mencobanya. Tidak ada kekuatan aneh itu lagi. Menurut perkataanmu ini, cukup bagus juga jika sering-sering ada dewa yang bisa membantuku. Dengan begitu, aku tidak akan merepotkan lagi. Jika kalian menemui bahaya, aku juga bisa membantu. Masalah seperti ini jangan dipikirkan lagi. Apalagi mengungkitnya dengan orang lain. Kalau tidak, ada masalah aneh pada dirimu lagi, para tetua akan bicara sembarangan. Mungkin mereka akan mengurungmu lagi. Xianqi, aku beritahu ya, masalah ini rahasia antara kita berdua. Tidak boleh membicarakan pada siapapun, mengerti? Bibi, Kakak Ho-chan. Xianqi, baguslah kau sudah sadar. Tidak tahu orang hebat mana yang sudah membunuh elangku itu, lalu menyelamatkan kalian. Xianqi, Mian, sebenarnya apa yang kalian lihat di dalam gua? Saat itu kami dihempas oleh elangku sampai pingsan, jadi tidak melihat apa-apa. Tadi kau bilang aku... Xianqi, dari awal aku sudah bilang, untuk berlatih dengan benar kan? Kau itu lemah sekali. Dihempas elangku saja sudah pingsan. Pingsan hingga 2 hari baru siuman. Kenapa kau bicara seperti itu? Kau sendiri juga tidak berlatih dengan baik. Aku tidak berlatih dengan baik. Kau lihat jurus yang ceku sudah sampai tingkat kemahiran. Bukankah kau juga dihempas hingga pingsan? Aku sampai pingsan karena demi melindungimu dan Linglong. Jangan ribut. Bibi, kakak seperguruan. Makan yang banyak. Cepat makan. Xiao Liuqia, Xianqi baru sadar. Jangan bertengkar dengannya. Kalau kamu melanjutkannya lagi, aku akan menjahit mulutmu. Untunglah, yang penting kalian aman-aman saja. Misi memetik bunga sudah selesai. Kepala sekte menangkap Tengku, sudah membawanya bersama pemimpin pulau. Hanya saja, Ho-chan dan aku masih harus memeriksa ke gunung.
Kalian bilang di dalam gua itu masih ada siluman air. Namun saat itu kami tidak menyadarinya. Siluman itu sepertinya ingin membantu kami. Siluman adalah siluman. Bagaimana mungkin membantu orang? Jangan sampai tertipu oleh penampilan palsu mereka. Kelihatannya, elangku kalah hanya dalam satu serangan. Aku pernah melihat tetua sebelumnya membunuh siluman. Tidak ada yang semudah ini. Apalagi binatang buas sebesar elangku. Di antara 3 dunia, yang dapat membunuh siluman tanpa disadari begini, hanya klan dewa dari alam langit atau klan asura dari alam iblis. Bibi Yang Hong tidak perlu menyulitkan diri sendiri. Dalam ketiga dunia ini, banyak sekali benda yang tidak pernah kita temui. Tapi klan Asura sudah punah sejak ribuan tahun lalu. Mungkin Xianqi dan yang lainnya sedang beruntung bertemu dengan dewa dari langit yang menegakkan keadilan. Semoga saja begitu. Hanya saja bila makhluk aneh muncul di alam manusia, selalu membuatku tidak tenang. Kita harus memberitahu seluruh sekte untuk berhati-hati. Di gua ini, sudah lama tidak ada siluman. Siluman air yang dikatakan Mian mungkin sudah dibunuh bersama elangku. Atau mungkin telah melarikan diri mengikuti saluran air ini. Ayo ke atas gunung untuk memeriksanya. Baik. Kenapa masakan Linglong semakin dimakan semakin lapar ya? Kenapa minyak masih belum datang juga? Nona, ini mie-nya. Terima Silakan kasih. menikmati. Sefang, kau juga sudah bangun. Aku sudah bangun dari tadi. Kau saja yang tidur 2 hari. Kalau begitu kau pasti lapar. Ini, makanlah. Enak sekali. Apa ini lebih enak dari mie? Bisamu cuma makan. Itu adalah obat luka yang kubuat. Ini obat luka yang khusus kau buat untukku. Aku membutuhkannya, sekalian kubuat untukmu. Aku tidak ingin berutang budi padamu. Tapi, kau memberikannya 1 botol kepadaku. Kau pasti takut tidak cukup, makanya kau berikan sebotol penuh kepadaku, kan? Tapi, aku lihat kau juga terluka. Jangan bergerak, biar aku obati. Tanganku tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Aku mau pergi sekali lagi ke Gunung Lutai untuk melihat apakah ada tanduk langku yang tersisa. Sefang, tunggu sebentar. Ternyata kau juga mengkhawatirkanku. Linglong bilang dia dan Mian juga ingin pergi. Bagaimana kalau pergi bersama? Karena jika aroma air mata tidak bisa ditemukan, aku mungkin akan dikurung lagi setelah kembali ke Shaoyang. Dan kita tidak bisa bertemu lagi. Tapi kau tenang saja, aku akan membantumu menemukan topengmu sebelum aku dikurung. Karena aku tahu topeng itu berarti untukmu. Ayo. Dasar tidak berguna. Manusia ikan tidak bisa dijaga. Utus orang untuk mencari manusia ikan itu. Jika dia bicara saat ditemukan sekte spiritual, takutnya keberadaan istana Tiansu akan terekspos. Baik, ketua sekte.
Lalu orang yang membunuh elangku... Elangku berumur ribuan tahun dimusnahkan hanya dengan sebuah jurus. Di antara kelima sekte spiritual, aku belum pernah menemui orang sehebat itu. Jangan-jangan itu Dewa Perang atau Bintang Mosa. Ketua sekte, di antara praktisi spiritual yang ke Gunung Lutai, ada seseorang yang tidak ada di daftar untuk misi memetik bunga. Orang itu adalah putri dari pemimpin Soyang, Chu Linglong. Berdasarkan penyelidikanku, tanggal dan jam lahir Chu Linglong kebetulan adalah pukul 21 hari keempat bulan keempat 16 tahun lalu. Bertepatan dengan waktu reinkarnasi Bintang Mosa serta Dewa Perang. Chu Linglong. Kalau begitu kau cobalah. Siap laksanakan. Tidak ada apa-apa lagi. Elangku tidak tersisa apa-apa. Bagaimana bisa membuat aroma air mata? Xianqi bagaimana? Linglong, kau jangan menangis lagi. Kita pikirkan cara Cara lain. lain apa lagi? Coba katakan. Linglong, jangan menangis lagi. Tidak apa-apa. Jika harus dikurung kembali di Gua Mingxia, aku juga tidak apa-apa. Dasar gadis bodoh. Tidak apa-apa juga jika kau tidak bisa menemuiku lagi seumur hidup. Linglong! 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 Oh, aku salah bicara ya. Kenapa dia marah? Kau tidak ingin dikurung di Gua Mingxia kan? Kenapa harus bilang tidak apa-apa? Aku memang tidak ingin dikurung di Gua Mingxia, tapi aku juga tidak ingin melihat Linglong menangis. Aku kira dengan berbicara seperti itu, dia tidak akan bersedih lagi. Selama Linglong tidak bersedih, aku dikurung dalam Gua Mingxia. Juga tidak apa-apa. Kau ini sungguh bodoh ya. Hah? Hanya saja aku sedang berpikir, jika aku dikurung dalam Gua Mingxia, pasti tidak akan bisa memakan makanan enak lagi. Karena itu sebelum itu terjadi, aku ingin makan sepuasnya. Mau makan apa? Biar aku belikan. Sungguh? Anggap saja sebagai ganti karena tidak mendapatkan tanduk elangku. Sepeng, kau sungguh baik. Apa kau akan memberikanku apapun yang aku mau? Lepaskan tanganmu. Sudah semua ya? Ini terlalu berharga. Tidak Kita apa-apa. adalah... Tidak perlu kembaliannya. Terima kasih, terima kasih. Silakan dicoba. Ayo, makanlah. Sepeng, menurutmu kenapa aku tidak punya indera penciuman? Kau lihat, begitu banyak makanan enak, tapi aku tidak bisa mencium apapun. Sama seperti sekarang, aku juga tidak dapat mendengar apakah musik di jalan ini bagus atau tidak. Warna matahari terbenam, angin yang berhembus. Aku tidak dapat merasakan apapun. Aku sungguh iri dengan orang lain. Mereka dapat merasakan segalanya. Kehidupan seperti itu pasti sangat menyenangkan dan bebas. Menurutku, lebih baik kita lebih berhati-hati. Kau takut apa? Bukankah Dewa sudah membunuh para siluman? Apa itu? Ayo, kita lihat. Ayo. Tangkap dia. Serang. Serang. Tapi mereka selalu begitu setiap hari. Sudah terbiasa. Malah melupakan kesenangan dan kebebasan seperti yang kau katakan tadi. Sebenarnya banyak perasaan yang saling berhubungan. Melalui makanan, kau juga bisa merasakan perasaan yang berbeda. Ini kue manis. Saat kau memakannya, hatimu akan merasa sangat puas. Itu adalah perasaan gembira. Ini enak sekali. Ini biji teratai. Hati teratai sangat pahit.
Kalau dimakan, akan terasa sangat tidak nyaman. Sama seperti perasaan saat tidak gembira dan sedih. Sefong, ini pahit sekali, tidak enak. Ini adalah buah kumquat. Rasanya asam. Ada beberapa perasaan yang tidak begitu jelas. Ada perkataan yang mau dikatakan tapi tidak berani. Perasaan pahit yang masih belum dewasa ini. Sama seperti ini. Sefong, kau mengatakan sebanyak ini kepadaku, namun aku tidak mengerti apapun. Sefong, kau tersenyum? Kau tampan sekali kalau tersenyum. Sama seperti ini. Chunia dingin yang kumakan tadi saat diminum terasa sangat dingin. Namun sebenarnya itu manis dan memabukkan. Dan senyumnya sama seperti Chunia yang ini. Oleh karena itu, kau sangat tampan saat tersenyum. Jadi kau harus sering tersenyum ya. Seperti ini. Kenapa? Masih mau melanjutkannya? Oh, Ada beberapa rasa yang sangat ingin kau makan. Dia berada tepat di depan matamu, tapi tidak membiarkanmu memakannya. Ini dinamakan keinginan. oh. 可以沦落，可以承受千年的寂寞。你给过的梦已经足够我幸福很久。年少沉睡的情感深处。 Sefong, kau bicara sebanyak itu, sepertinya aku sudah sedikit mengerti. Tapi dengan begini, aku semakin tidak ingin dikurung lagi. Kenapa kau diam saja? Siluman air di Gunung Lutai sudah ditangkap. Lihatlah, cepat lihat siluman air yang sudah ditangkap di Gunung Lutai. Siluman ini sudah berhasil kami tangkap. Sefong, itu sepertinya adalah siluman air yang di gua saat itu. Itu adalah manusia ikan. Manusia ikan. Aku dengar manusia ikan sangat ahli menenun kain dan juga sangat pandai bernyanyi. Yang mendengar mereka bernyanyi akan kehilangan akal sehatnya. Lalu apakah mereka jahat? Sesama siluman berbeda. Ada siluman yang menyerap energi dan darah manusia agar mempercepat latihan mereka. Makanya mencelakai manusia. Tapi manusia ikan sifat dasarnya baik. Hanya bisa membantu, tidak akan melukai. Kau gila ya? Kau bilang apa tadi? Menyelamatkan siluman? Di atas Gunung Lutai, yang melukai orang adalah Tengku dan Elangku. Tidak ada hubungannya dengan manusia ikan. Manusia ikan sebenarnya baik, tidak berpotensi untuk menyerang. Dia tidak bersalah. Tapi dia itu kan siluman. Siluman kan jahat. Siluman sama dengan manusia. Memiliki watak yang berbeda. Juga ada yang baik dan yang jahat. Manusia ikan tidak seharusnya mati. Akan kupikirkan cara menolongnya. Kalian hanya perlu pura-pura tidak tahu apa-apa.